Raja Iblis Kera memandangi tumpukan koin emas di depannya, mengusap matanya, mengambil koin emas, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya, merasa sangat terkejut. Ini benar-benar koin emas. 1 miliar koin emas. Cukup untuk memberi makan jutaan monster seperti mereka di barat seumur hidup. Saat dia melihat Lu Yun lagi, matanya berubah. Pantas saja dia bisa menjadi Raja Iblis di usia yang begitu muda. Ini adalah 1 miliar koin emas pada tembakan pertama. Dengan sumber keuangan sebesar itu, mungkinkah Raja Iblis membeli seluruh klan Iblis? Cukup. Kesedihan di wajah Raja Iblis Kera telah benar-benar hilang, dan matanya sudah dibutakan oleh uang jahat. Ambil uang ini dan gunakan waktu ini untuk mengatur kembali klan monster barat. Lu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, setelah beberapa saat, kita akan mengambil tindakan besar. Langkah besar apa? Raja Iblis Kera tiba-tiba bertanya. Iblis telah menembus jauh ke dalam dunia spiritual barat. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan Iblis, tetapi kita harus siap berperang kapan saja dan kita tidak boleh membiarkan Iblis berhasil. Raja Iblis Kera setengah berlutut di tanah, Tuanku, saya mematuhi perintah. Lu Yun mengganti topik pembicaraan dan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, siapa yang memberitahumu bahwa aku telah menikah dengan Raja Iblis ekor 9? Ini benar-benar tidak masuk akal. Raja Iblis Kera berdiri dan berkata dengan heran, Saudari Jiwei meminta seseorang untuk memberitahuku beberapa waktu yang lalu bahwa dia akan segera menikah denganmu. Aku akan diminta untuk menghadiri pernikahan ketika waktunya tiba. Seluruh klan Iblis Barat tahu tentang itu, tapi itu tidak masalah. Kamu tahu apa yang terjadi, tapi tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang itu sekarang. Mungkinkah ada yang salah dengan hubunganmu? Lu Yun tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, ya, tidak ada yang salah dengan hubungan kita. Nah, jika aku menikah, aku akan memberitahumu secara pribadi. Adapun Raja Iblis ekor 9, Lu Yun tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Raja Iblis Kera. Sebaiknya dia meluangkan waktu dan berbicara dengan Raja Iblis Kera lagi. Kalau begitu izinkan aku mendoakan Kaisar Iblis dan Saudari ekor 9 panjang umur bersama. Hei, berhenti bicara, aku tidak ada hubungannya dengan Qin Jiwer. Sebelum Lu Yun selesai berbicara, sebuah suara terdengar. Yah, Lu Yun, kamu pria yang tidak berperasaan. Kamu diam-diam membawaku ke dunia spiritual barat, tapi kamu bersembunyi di sini. Ekspresi Lu Yun berubah. Qin Jiwer, kenapa dia ada di sini? Songba dan Renault berbaring terengah-engah di tempat tidur, terengah-engah. Selama beberapa hari, Songba dan Renault tinggal di kamar. Harus dikatakan bahwa resep Longda memang ampuh. Songba yang telah selesai melakukan ventilasi merasa mual dan menendang Renault yang lemah berguling-guling di tanah beberapa kali dan berteriak. Tuan muda, apa yang terjadi dengan si kecil? Renault bertanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Songba mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar pintu bahkan tanpa melihat ke arah Renault. Songba, yang sedang dalam suasana hati yang tertekan, berencana pergi ke jalan untuk bersantai. Namun pemandangan di depannya membuat Songba terpana. Jalanan yang tadinya ramai menjadi tertekan, dan bangunan dengan berbagai ukuran di seluruh kota Handing sedang direnovasi. Yang lebih menakutkan lagi adalah retakan sepanjang 100 kaki telah muncul di tanah. Pikiran Songba dipenuhi dengan pertanyaan. Apa yang terjadi di kota Handing hari ini? Kekuatan yang tersisa dari pertarungan alam roh tidak dapat hilang untuk waktu yang lama. Merasakan aura yang kuat ini, Songba segera menyadari bahwa pasti ada pertarungan antara dua master alam roh di kota penyerahan. Mengapa setelah saya datang ke dunia spiritual barat, tidak ada kedamaian kemanapun saya pergi? Tidak boleh seperti ini. Memikirkan betapa bingungnya di akhir-akhir ini, Songba mau tidak mau menamparkan dirinya sendiri. Sial, 9 naga darah itu. Jangan biarkan aku menangkapmu. Saat aku menangkapmu, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Songba merasakan aura iblis dari alam abadi emas, dan melihat iblis berjubah hitam di kejauhan, menunggang kuda, berlari ke arahnya dengan cepat. Setelah melihat Songba, iblis itu tidak menunjukkan rasa hormat dan bertanya, saya datang dari timur, dan ordo iblis ada di sini. Apakah Anda Songba? Songba tercengang. Dia adalah tuan muda dari klan iblis. Beraninya klan iblis kecil berani bersikap kasar padanya, beraninya kamu, tuan muda ini adalah Songba. Mengapa kamu tidak segera berlutut? Petik 2. Iblis itu mencibir, kamu. Tuan muda, saya datang ke kota penyerahan khusus untuk menemukan Anda atas perintah Raja Iblis. Mendengar perintah itu dari ayahnya, dan pria ini memegang perintah iblis surgawi, Songba tidak menyalahkan iblis itu terlebih dahulu, melainkan bertanya dengan wajah gelap, mengapa ayahku memintamu untuk datang kepadaku? Singkat cerita, Raja Iblis memintaku untuk memberitahumu. Mulai hari ini, aku akan mencopotmu dari posisimu sebagai tuan muda klan iblis dan memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Tidak, bukan itu benar. Aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Apa yang kamu lakukan di masa depan tidak akan sama dengan klan iblis kami. Klan tidak ada hubungannya dengan itu. Mulai sekarang, kami akan memberitahu dunia.
Apa-apaan ini? Songba bertanya dengan telinga tidak percaya, apakah kamu melakukan kesalahan? Saya Songba, kamu seharusnya memberitahu Suanyuan Wuming, pecundang itu, kan? Beraninya kamu memanggilku Tuan Muda Klan Iblis dengan namanya. Kutukan Klan Iblis. Pesan sudah terkirim, mohon izin. Melihat sosok iblis itu mundur, Songba berdiri di sana dengan pandangan kosong. Apa yang memutuskan hubungan? Bagaimana bisa? Dia adalah putra asli Raja Iblis. Ada apa dengan ayahku? Tapi pria yang memegang perintah iblis ini tidak mungkin palsu. Hanya ada satu ordo iblis surgawi di seluruh dunia spiritual. Aku menjadi yatim piatu. Songba hanya merasa hatinya kosong dan matanya tak bernyawa wajahnya. Rasa sakit datang, dan itu sangat menyedihkan. Pasti si bajingan itu, Suanyuan Wuming. Sementara saya tidak di sini, Anda mencoba menabur perselisihan. Bajingan sepertimu yang merusak moral klan iblis kami, bahkan jika kamu mati 10.000 kali, itu tidak akan cukup. Sialan, Suanyuan Wuming, tunggu sampai aku kembali, lihat apakah aku tidak membunuhmu. Dia berjalan dengan hampa di jalan, telah memarahi Suanyuan Wuming puluhan ribu kali di dalam hatinya, dan amarahnya meningkat. Songba sangat marah sehingga dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk diajak bertengkar. Saat ini, Songba melihat 9 ular hitam kecil di kejauhan, dan senyuman muncul di bibirnya, oh tidak, ayo kita lakukan operasi pada orang-orang bodoh ini dulu. Itu membuatku berubah menjadi orang yang sama seperti Suanyuan Wuming. Songba melangkah menuju 9 naga darah, 9 naga darah itu juga merasakan ada yang tidak beres, tapi melihat Songba yang mengancam, sudut bibir 9 naga darah itu benar-benar berubah menjadi senyuman. 9 naga darah itu tidak takut dan berteriak dengan keras, kerang kecil, kerang kecil. Kodok kecil, yang sedang mempelajari sejarah umum dunia spiritual, mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu dan bertanya, ada apa, Saudara Long? Kerang kecil, pernahkah kamu melihat si idiot itu? Longda menunjuk ke arah Songba di kejauhan. Little Todd mengangguk, ada apa, Kakak Long? Kerang kecil, bunuh dia. Mengapa? Longda terbatuk 2 kali, demi perdamaian. Kakak Long, bagaimana kamu ingin dia mati? Hati Luyun mencelos, suara ini terlalu familiar. Qin Jewer melangkah ke istana Raja Iblis Kera dan memelototi Luyun, sama sekali tidak memandang Luyun dengan baik. Qin Jewer awalnya berencana untuk datang ke dunia spiritual barat bersama Luyun, tetapi Luyun tidak memperhatikannya, dan bahkan setelah dia mengatur segalanya, Luyun pergi sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak layak untukmu? Tuan Kaisar Iblis, Anda sangat tertarik. Apakah Anda masih mengadakan barbecue di sini? Qin Jewer memandang Luyun dengan ekspresi sinis dan berkata, apakah Anda tidak mengkhawatirkan keselamatan Yaner Anda? Luyun tersenyum dan berkata, saya tidak perlu mengkhawatirkan Sister Jiuer sekarang. Saya dapat membuat pengaturan dengan bebas. Hah, buatlah pengaturannya saja. Qin Jewer berkata dengan nada menghina, menatap Luyun dan tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong. Kapan kamu berencana menikah denganku di rumah? Begitu kata-kata ini keluar, mata Raja Iblis Kera juga berbinar, dan aura bagua mengalir ke wajahnya. Luyun tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, berhentilah bercanda, Saudari Jewer, tidak bisakah kamu mengetahui situasiku? Saat ini, bagaimana aku bisa berpikir untuk menikah dan memiliki anak? Qin Jewer berkata dengan marah, maksudmu menunggu sampai masalah ini selesai sebelum kita membicarakan pernikahan kita. Hei, kalau begitu ayo kita bicarakan. Luyun menghela nafas, aku datang ke dunia spiritual barat bukan hanya karena Songba, tapi juga karena aku ingin menemukan ibu baptisku. Ngomong-ngomong, Raja Iblis Kera, lakukanlah, kamu tahu tempat Tianyun. Raja Iblis Kera menggelengkan kepalanya seperti mainan, saya tidak bertemu Tuan Tianyun selama ribuan tahun, tapi saya tahu bahwa jika Tuan Tianyun datang ke dunia spiritual barat, dia pasti akan pergi ke tahta suci. Kenapa? Luyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Jewer berdiri dan menjelaskan, Tuan Tianyun adalah naga ilahi barat. Tahukah Anda bahwa tahta suci di dunia spiritual barat memiliki profesi yang disebut Ksatria Naga? Ksatria Naga, Luyun bertanya sambil berpikir, apa hubungannya dengan Tuan Tianyun? Qin Jewer berpikir sejenak dan menjawab, ketika tahta suci didirikan, hakim ketua pertama persidangan ingin menjinakkan Tuan Tianyun. Menjinakkan Tianyun. Luyun menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun, Tianyun adalah Kaisar Iblis, salah satu master terbaik di dunia spiritual. Itu benar. Qin Jewer berkata dengan ringan, tidak hanya itu, kedua orang itu bertarung selama beberapa hari 2 malam. Pria itu sangat kuat dan menakutkan. Dikatakan bahwa dia adalah pria kuat yang turun dari dunia atas. Di pada akhirnya, pria itu dia tidak hanya mengalahkan Tuan Tianyun, tetapi dia juga mengambil separuh jiwa Tuan Tianyun. Alam atas, Luyun mengerutkan kening. Meski sudah ribuan tahun lalu, kekuatan Tianyun tidak boleh dianggap remeh. Mampu mengalahkan Tianyun dan merenggut separuh jiwa Tianyun, betapa menakutkannya kekuatannya. Itu benar, Qin Jewer berkata dengan dingin, itu adalah malaikat dari dunia spiritual barat. Namun, Luyun, jangan terlalu gugup.
Kekuatan malaikat itu tidak kuat, tetapi Tuan Tianyun tidak ada dalam dirinya. Masa kejayaan pada saat itu, jika sedang dalam masa kejayaannya, malaikat itu mungkin bukan lawan Tuan Tianyun. Tuan Tianyun berperang melawan Long Dapao saat itu, dan ia belum kembali ke masa kejayaannya. Qin Jewer menjelaskan, malaikat itu pasti telah mencapai kesempurnaan agung dari alam roh bumi. Kesempurnaan luar biasa dari alam spiritual bumi. Itu dia. Menurut Anda mengapa alam roh bumi begitu tidak berharga menurut Qin Jewer? Lalu mengapa Tuan Tianyun ingin pergi ke tahta suci? Lu Yun bertanya. Qin Jewer memutar matanya ke arah Lu Yun dengan marah, Tuan Tianyun memiliki separuh jiwanya di tahta suci. Ketika dia datang ke dunia spiritual barat, dia harus mendapatkan separuh jiwanya. Jadi begitu, kamu sangat bodoh. Apa yang kamu lakukan dengan ibu baptismu? Qin Jewer tiba-tiba bertanya. Lu Yun berkata, saya sedang mencari ibu baptis saya dan ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Petik 2 petik 2. Qin Jewer berpikir sejenak dan berkata kepada Lu Yun, saya menyarankan Anda untuk tidak mencarinya secara khusus. Dengan kemampuan ibu baptis Anda, dia pasti akan tahu bahwa Anda sedang mencarinya. Jika dia ingin bertemu denganmu, kamu secara alami dapat melakukannya. Ayolah, dia tidak ingin melihatmu, bahkan jika kamu menyerahkan dunia spiritual barat, kamu tidak akan dapat menemukannya. Lu Yun menghela nafas dan berkata, baiklah, ngomong-ngomong, aku harus pergi ke kota penyerahan untuk menjemput Yaner dan yang lainnya. Di luar sekarang terlalu kacau. Meskipun Long Da dan yang lainnya melindungi Yaner, itu sudah terjadi. Masih belum ada kabar, jadi sebaiknya aku pergi ke sana sendiri. Aku akan pergi bersamamu. Tiba-tiba Qin Jewer berkata. Itu tidak perlu, apa? Apakah kamu masih khawatir aku akan dalam bahaya? Lu Yun terkekeh. Qin Jewer berkata dengan serius, iya, dan Yaner juga muridku, dan aku memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatannya. Sister Jewer, Lu Yun berkata dengan tegas, sekarang klan monster barat akan dibangun kembali, dan kamu masih bertanggung jawab atas perdagangan klan monster. Jika kamu tinggal di sini, kamu pasti akan sangat membantu klan monster. Raja Iblis Kera, saya berencana untuk, setelah beberapa saat, merebut kota penyerahan saja. Tangkap kota penyerahan. Apakah kamu gila? Qin Jewer berkata dengan ngeri, ini adalah dunia spiritual barat. Jika kita menyerang kota penyerahan, kita pasti akan memulai perang dengan dunia spiritual barat. Kamu tahu, bahkan jika kita, klan monster, adalah pemimpin seluruh negara, Anda tidak dapat mengalahkan dunia spiritual barat bahkan dengan kekuatan Anda sendiri. Wajah Lu Yun menunjukkan sedikit kesedihan, Saudari Jewer, Raja Iblis Kera, kita semua telah memasuki alam spiritual dan memahami hukum langit dan bumi. Bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Saya yakin Anda juga mengetahuinya di hatimu. Apakah Anda berbicara tentang bencana 10.000 tahun? Tanya Qin Jewer. Lu Yun menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa ada organisasi misterius di balik eksperimen ini di dunia spiritual barat. Jika eksperimen ini berhasil, itu akan sama menakutkannya dengan bencana 10.000 tahun. Kita harus bersiap, karena saya telah berjuang melawan apa yang disebut produk eksperimental itu. Meskipun itu adalah produk setengah jadi, mereka sangat menakutkan sehingga membuat saya takut ketika memikirkannya sekarang, langsung menjadi lebih kuat pada saat itu. Chen, hatinya sangat terkejut. Hal ini dapat memungkinkan seorang biksu di tingkat keabadian bumi untuk langsung menerobos ke Dzogchen abadi emas dan bahkan alam spiritual. Jika eksperimen ini benar-benar berhasil, itu pasti akan menjadi bencana bagi seluruh dunia spiritual. Apakah kamu benar-benar sekuat itu? Selain itu, kekuatanmu tidak kuat sebelumnya. Setelah mendengarkan kata-kata Lu Yun, Qin Jewer, yang sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, berkata dengan nada menghina, meskipun kamu adalah Raja Iblis, tapi milikmu levelnya tidak tinggi, kamu masih muda, dan banyak hal berbeda dari apa yang kita lihat. Tapi, aku percaya padamu. Sepanjang jalan, aku juga melihat ada yang salah dengan dunia spiritual barat. Qin Jewer tersenyum dan berkata dengan prihatin, kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Setelah menerima Yaner, kita akan bertemu lagi ketika kita kembali. Buatlah rencana, dan bersama dengan Raja Iblis Kera, kita tiga penguasa alam spiritual akan lebih aman bersama-sama. Saya mengerti, Sister Jewer, tunggu saya kembali. Lu Yun mengangguk dalam-dalam dan berkata. Ngomong-ngomong, Tuan Kaisar Iblis, bisakah kamu memperbaiki lampu listrik? Di dalam kota penyerahan, Songba berjalan ke arah Long Da dengan wajah marah, matanya hampir terbakar, dan mengutuk, kamu serangga kecil, kamu benar-benar menyakitiku dan orang seperti itu. Aku, Tuan mudaku, akan membunuhmu. Kerang kecil, lakukan dengan cepat dan bunuh orang ini. Long Da tertawa gembira. Kodok kecil tertegun, memandang Songba, dan bertanya, Tuan muda. Tuan muda macam apa Anda? Songba memandang pria gemuk besar yang mengenakan emas dan perak di depannya dan bertanya dengan ragu, siapa kamu? Aku, kodok kecil terkejut, dan dengan wajah tenang, dia tersenyum dan berkata, aku kakekmu. Tubuh Songba meledak dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan suara rendah, saya Songba,
putra kandung Raja Iblis Surgawi Dugu Xiao, tuan muda dari klan Iblis. Song Ba, tuan muda klan Iblis. Katak kecil menatap Song Ba dengan jijik, kalau begitu aku tidak akan menjadi kakekmu. Itu terlalu menjijikkan. Hobi khusus klan Iblis membuatku muak hanya dengan memikirkannya. Keluar dari sini, kamu takut kotor. Ambil tangan kaisar ini. Kaisar, Song Ba memandang katak kecil dengan rasa ingin tahu dan tertawa. Oh, menurutku kamu ini siapa? Ternyata Kaisar Tianshui. Kupikir kamu sudah mati. Beraninya orang kecil yang abadi pamerkan milikmu kekuatan di depan tuan muda ini. Mengapa? Kekaisaran Tianshui Anda direbut dan Anda datang ke sini untuk melarikan diri. Tubuh Long Dalong bergetar dan dia berkata dengan keras, wow, menurutku aku bukan kakek orang ini lagi, itu terlalu menjijikkan, bajingan, keluar dari sini, kakek, aku merasa ingin muntah, tidak, aku bukan kakekmu. Kodok kecil membuka sejarah umum dunia spiritual di tangannya, mengerutkan kening, dan bertanya, itu tidak benar, tercatat di sini bahwa Anda bukanlah tuan muda dari klan iblis. Tercatat di dalam buku bahwa Anda adalah seorang yatim piatu. Kamu tidak mungkin palsu, kan? Jika kamu seorang yatim piatu, kami dapat mempertimbangkan untuk menjadi kakekmu. Berani, Kaisar Tianshui kecil berani berbicara begitu keras. Kata-kata ini langsung menyentuh hati Song Ba. Song Ba sangat marah dan membunuh katak kecil. Energi iblis di tubuhnya meledak, dengan tekanan tingkat spiritual kota terkejut. Longda dan naga lainnya berada tepat di belakang katak kecil dan berbisik, kodok kecil, anak ini sulit dihadapi. Kamu harus berhati-hati. Jika kita tidak bisa mengalahkannya, ayo lari. Kodok kecil menunjukkan sederet gigi putih besar dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kakak Long, anak yatim piatu ini bukan tandinganku. Melihat serangan Song Ba yang marah dan kuat, katak kecil perlahan mengangkat tangan kanannya. Bentak, dia menamparkan wajah Song Ba. Sebelum Song Ba sempat bereaksi, dia langsung terlempar, mengeluarkan banyak asap dan debu. Dia berdiri dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan merasakan sakit yang menusuk di wajahnya. Tidak, Kaisar Tianshui ini telah membuat terobosan. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat secara tiba-tiba? Aku ceroboh, aku pasti ceroboh. Aku terlalu lemah akhir-akhir ini. Itu hanya imajinasiku. Bagaimana aku bisa dikalahkan oleh orang lemah seperti Kaisar Tianshui? Song Ba mengepalkan tinjunya, dan aura di tubuhnya meningkat sedikit lagi. Sosoknya melintas di depan katak kecil seperti hantu, dan dia meninju dengan seluruh kekuatannya. Bentak, tubuh Song Ba terbang lagi. Mustahil. Dilihat dari auranya, Kaisar Tianshui ini hanyalah penguasa alam abadi surgawi. Tidak bisakah kamu melihat bagaimana dia mengambil tindakan? Mungkinkah tingkat kultivasi saya belum pulih? Ini tidak mungkin. Song Ba mendapat pelajaran kali ini. Dia menahan auranya dan dengan hati-hati mendekati katak kecil. Tapi kali ini, sebelum dia bisa mengambil tindakan, katak kecil muncul di hadapannya dalam sekejap. Bentak, Song Ba berteriak, melangkah mundur, menatap katak kecil, dan mengutuk, kenapa kamu tidak bisa mengubah gerakanmu? Setidaknya ubah separuh wajahmu yang lain. Pernahkah kamu mendengar tentang memukul wajah seseorang? Di wajah. Apakah kamu benar-benar Kaisar Tianshui? Ya, Kaisar ini adalah Liu Ran. Kata-kata kecil sambil tersenyum. Ada yang salah denganmu. Hati Song Ba mencelos dan dia bertanya dengan dingin. Apakah kamu benar-benar di surga? Mungkin. Kodok kecil membuat ekspresi berpikir, menggaruk kepalanya, dan tersenyum. Lalu kenapa kamu begitu kuat? Song Ba bertanya ragu-ragu. Bukannya aku terlalu kuat, tapi kamu terlalu lemah, kata kodok kecil dengan serius. Song Ba mengertakkan gigi dan menatap kerang kecil di depannya. Sial, dari mana datangnya master seperti itu? Merasakan rasa sakit di wajahnya, dia tahu bahwa dia harus mengakui kekalahan hari ini. Lupakan saja. Keadaanku buruk hari ini. Kaisar Tianshui, apakah kamu berani menerima surat tantanganku? Song Ba menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan marah. Kenapa aku harus menerima tantanganmu? Bukankah aku memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu? Jika aku membunuhmu sekarang, aku tidak harus menerima tantanganmu. Kata-kata kecil dengan ekspresi bingung. Bagaimanapun juga, Kaisar Tianshui yang agung, kamu memanfaatkan kondisi burukku untuk membunuhku. Apakah kamu merasa bersalah? Song Ba bertanya sambil memuntahkan seteguk darah lama. Kenapa kamu tidak merasa kasihan? Tanya kodok kecil. Apakah kamu ingin membunuh atau memenggal kepalanya, itu terserah kamu. Song Ba sepertinya akan mati dengan ekspresi yang benar. Longda memutar matanya dan membisikkan beberapa kata ke telinga katak kecil. Katak kecil segera menunjukkan senyuman jahat, kita bisa membicarakan tantangan yang kamu sebutkan. Keringat dingin mengucur di punggung Song Ba, dan banyak keringat berjatuhan. Setelah mendengar perkataan kodok kecil, dia langsung menghela nafas lega, setidaknya sekarang dia tidak akan mati. Tentukan waktu, ayo saling menantang di kota penyerahan. Kata Song Ba tegas. 5 menit kemudian, Song Ba hanya menghela nafas lega, dan wajahnya tiba-tiba berubah muram, apakah kamu ingin berkelahi? Jika kamu ingin membunuhku, katakan saja. Hei, lihat dirimu,
Kamu bilang kamu akan membiarkan aku memilih waktu, tapi sekarang aku telah memilih waktu, dan kamu tidak setuju. Katak kecil menghela nafas, merasa sedikit kecewa. Ayo kita lakukan ini. Songba berkata dengan suara rendah, kita akan bertemu di arena seni bela diri di kota Handing dalam 3 hari. Jika aku menang, kamu akan menyerahkan 9 naga darah itu kepadaku. Jika aku kalah, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Mata kodok kecil berbinar, benarkah? Ketika saya berbicara, Tuan Muda, saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Oke, itu bagus. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu meskipun kamu kalah. Senyuman cabul di wajah katak kecil membuat Songba merasa ada yang tidak beres. Aku kalah, apa yang kamu inginkan? Tapi mari kita sepakati dulu, aku tidak bisa menjadi antekmu. Songba mau tidak mau menjadi penasaran dia. Satu-satunya nilai adalah dirimu sendiri, tidak ada yang lain. Apa yang diinginkan Kaisar Tianshui jika dia tidak bunuh diri? Jangan khawatir, percuma aku memintamu. Kamu lemah sekali. Ayam-ayamku sudah lama tidak diberi makan. Kalau begitu, aku akan memintamu membantuku memberi makan ayam-ayam itu. Katak kecil berkata dengan serius, semuanya untuk ini. Memberi makan ayam, semudah itu. Songba bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, sesederhana itu. Dan, kamu hanya perlu memberinya makan sekali saja. Selama 3 hari terakhir, Songba menenangkan pikirannya dan mengkonsolidasikan kultivasinya sekali lagi. Karena ditampar oleh katak kecil kali ini, otakku jadi agak buruk. Dalam beberapa hari terakhir, dia dipukuli terlebih dahulu oleh pria misterius berkulit putih, dan kemudian oleh Kaisar Tianshui. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda tidak berpindah pihak? Sebagai Tuan Muda Klan Iblis, Songba masih percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Songba berdiri sendirian di alun-alun, menarik perhatian banyak orang. Semua orang hanya sedikit penasaran dengan klan iblis aneh ini. Tentu saja, banyak juga orang yang mengakui bahwa, ini adalah orang bodoh yang memiliki masalah otak dan setiap hari mengatakan bahwa dia adalah Tuan Muda dari klan iblis. Songba sangat tenang di hatinya dan mengabaikan pandangan orang lain. Setelah beberapa saat, sekelompok besar orang berkumpul dan mengepung alun-alun. Orang-orang mulai berbicara satu demi satu, karena sudah terlalu lama arena seni bela diri tidak menyaksikan pertarungan seru, dan melihat udara Songba, sepertinya dia punya sesuatu. Lebih penting lagi, para penguasa kota datang untuk menyaksikan pertempuran ini. Saat ini, Reynolds memandang Songba dengan cemas di hadapan penguasa kota penyerahan. Yang tidak dia pahami adalah bahwa kekuatan Songba tidak terduga, tetapi mengapa ada orang yang berani menantang Songba dalam duel. Dia adalah Tuan Muda dari klan iblis. Tidak lama kemudian, katak kecil terhuyung ke atas panggung. Bau alkohol di tubuhnya membuat orang-orang mencibir padanya. Melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas. Orang yang terbelakang mental, pemabuk, dan dia berusaha keras menggunakan arena seni bela diri untuk mengundang perkelahian. Kamu gila. Pada saat ini, tubuh Songba naik ke langit, berdiri di kehampaan, aura hijau tua keluar dari tubuhnya, dan dia menatap kerang kecil di tanah tanpa rasa takut di wajahnya yang mengancam. Songba menunjuk kerang kecil di tanah dan berteriak dengan marah, Kaisar Tianshui, hari ini, aku menginginkan hidupmu. Jangan bicara omong kosong, aku masih menunggu untuk pulang dan minum. Kodok kecil bersendawa. Lawan, Songba meraung marah dan menukik ke bawah. Angin kencang bertiup, dan awan pasir dan debu membubung di alun-alun. Tubuh Songba seperti pisau raksasa yang sangat tajam, niat membunuhnya menyelimuti seluruh alun-alun, dan dia bergegas menuju Little Tot. Melihat tubuh Songba semakin dekat, katak kecil menguap, meninggalkan bayangan, menyebabkan Songba langsung melompat ke udara dan menghantam tanah dengan keras. Hah! Songba mendengus, segera berbalik, dan bayangan tinju keluar, menciptakan hembusan angin. Menghadapi pukulan dahsyat ini, tubuh katak kecil berkedip lagi, bayangan tinjunya tiba-tiba menghantam udara, dan retakan besar tiba-tiba muncul di tanah. Aku merasa tidak perlu bertengkar, kamu terlalu lemah. Kodok kecil memandang Songba dengan ekspresi kecewa di wajahnya dan berkata, hei, membosankan sekali. Saat ini, katak kecil hanya berjarak 1 atau 2 kaki dari Songba. Songba juga sengaja membuka jarak. Ia tahu kalau lawan di depannya tidak sederhana, sehingga ia tidak berani terus menyerang karena takut kecelakaan. Aura hijau tua di tubuhnya menjadi lebih kuat. Namun detik berikutnya, tubuh katak kecil muncul di depan Songba. Bentak, tubuh Songba berlumuran darah di tanah, dan dia menjerit. Setelah beberapa putaran, serangan kuatnya tidak menyebabkan kerusakan pada kerang kecil itu. Yang menakutkan, kekuatan tamparan kodok kecil membuat Songba langsung ingin menyerah. Dengan satu tamparan, dia tidak hanya terluka parah, tetapi jiwanya hampir hancur. Semuanya terjadi dalam sekejap, dan Songba menyadarinya. Sial, bagaimana ini tidak berada pada level yang sama? Apa-apaan ini, bukankah itu berada dalam dimensi yang sama? Seorang biksu di alam abadi surgawi hampir menghancurkan dirinya sendiri dengan sebuah tamparan. Ini terlalu konyol. Semua orang di luar stadion terkejut dan bersorak. Aku menyerah. Songba meringis,
mengatur napas, dan berdiri di sana, menatap katak kecil tanpa daya. Menyerah. Menyerah untuk apa? Katak kecil hendak melanjutkan serangannya, tapi saat dia melihat Song Ba menyerah, dia merasa sedikit tidak senang. Semua orang yang hadir juga merasa tidak puas. Menurut pendapat mereka, ini setidaknya merupakan pertarungan tingkat keabadian emas. Saat mereka bersemangat, iblis bodoh ini benar-benar menyerah secara langsung. Performa pemabuk ini sungguh mencengangkan. Hanya dengan satu tamparan, dia membuat si idiot ini muntah darah. Aura pembunuh yang memenuhi alun-alun juga menghilang, dan pertempuran yang menarik perhatian ribuan orang pun berakhir. Aku bukan lawanmu, kata Song Ba dengan wajah gelap, Kaisar Tiansui, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi sekarang aku bahkan bukan seekor semut di depanmu. Tidak, di mataku, kamu setidaknya seekor serangga kecil. Kata-kata kecil tiba-tiba. Xiao Chong, apa maksudmu? Song Ba mengerutkan kening. Bukankah kamu berjanji padaku bahwa setelah aku menang, kamu akan memberiku makan ayam? Katak kecil bertanya dengan ragu, mungkinkah kamu ingin mengingkari janjimu? Song Ba berkata dengan suara yang dalam, bagaimana aku, Tuan Muda Klan Iblis yang Agung, bisa mengingkari janjiku? Katakan padaku, di mana ayam yang kamu pelihara? Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Berikan saja serangga kecilmu itu padaku. Katak kecil terkekeh dan berjalan perlahan menuju Song Ba. Wajah Song Ba menjadi pucat dan ekspresinya berubah drastis, apa yang akan kamu lakukan? Kodok kecil melihat sekeliling ke sekeliling yang bising, lalu ke Song Ba yang dipenuhi memar, dan berkata, lupakan, aku akan mengambilnya sendiri malam ini. Kamu harus istirahat dulu. Tidak apa-apa, tidak sakit. Ini akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Oke, Song Ba menarik napas. Setelah kata-kata itu keluar, kerang kecil itu pergi. Para penonton tanpa sadar menghindar dan berpisah ke jalan lebar. Long Da, yang bersembunyi di balik lengan katak kecil, menjulurkan kepalanya, terengah-engah, dan berkata, kodok kecil, sudah waktunya kamu menurunkan berat badan. Mengapa kamu tidak memotongnya saja di depan banyak orang? Petik 2. Kodok kecil menunjukkan senyuman jahat, hei, bukankah itu terlalu murah untuknya? Aku punya cara yang lebih baik. Cara apa, Saudara Long? Katakan padaku, bukankah menyenangkan jika semua orang di dunia spiritual bisa melihat putra Raja Iblis menjadi seorang Kasim? Kalau tidak, biarkan Raja Iblis tidak memiliki ratu, kan? Apakah kamu masih memiliki metode ini? Long Da tampak terkejut dan berkata dengan penuh semangat, sepertinya kata kecil kita telah sukses sekarang. Saat kakak dan aku memulihkan kultivasi kita, kita bersaudara akan pergi mencari Raja Iblis. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Katak kecil tersenyum misterius. Long Da mengerutkan kening dan bertanya, saya pikir Raja Iblis sangat energi hari itu. Jika Anda memotong anak ini, Raja Iblis akan memiliki yang lain. Meskipun semua iblis menyukai manusia, demi generasi mendatang, Raja Iblis juga akan mengertakkan giginya. Mencari perempuan, bagaimana cara membuat Raja Iblis mati? Kodok kecil memandang Long Da dengan ekspresi kusam di wajahnya, Kakak Long, aku mengerti semua yang kamu katakan. Terlalu mudah untuk menjadikan Raja Iblis menjadi ratu. Seberapa mudah? Ayo kita cari dia dan potong dia juga. Semua orang Oriental di kota Handing ditangkap, dan kota Handing berada dalam kekacauan. Hanya dalam beberapa hari terakhir badai berangsur-angsur mereda. Dugu Piaoling sangat marah bahkan Anita pun tidak luput. Orang-orang dari Handing Cholege tidak mau mengatakan banyak kebenaran sama sekali. Anita juga menghadapi pengejaran untuk melindungi Dugu Piaoling. Untungnya, mereka memeluk pangkuan Liu Yan. Kekuatan Dzogchen abadi emas Liu Yan, ditambah dengan keterampilan unik Raja Iblis Ekor 9, cukup untuk melindungi diri mereka sendiri. Liu Yaner memperhatikan aura familiar dari Dugu Piaoling, tapi tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, kita semua adalah orang timur. Saat ini, yang lebih dibutuhkan adalah persatuan. Liu Yaner dan Dugu Piaoling akhirnya berhasil keluar dari pengepungan, tetapi mereka melihat 3 naga raksasa barat terbang melewati langit. Anita tiba-tiba menjadi bersemangat. Sepertinya pengadilan telah mengirimkan seseorang untuk menyelamatkan kita. Set, Liu Yaner merasakan ada yang tidak beres dan sengaja menyembunyikan napasnya. Tapi sudah terlambat. Dari langit, 3 sosok mendarat di tanah seperti kilat. Seorang lelaki tua dan 2 pria parubaya kekar, semuanya mengenakan baju besi putih. Ketiganya memiliki rambut pirang dan mata biru, dan mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Liu Yaner takut karena dia tidak bisa melihat dengan jelas alam ketiga orang ini. Bagaimanapun, kemunculan tiba-tiba 3 master alam spiritual membuat Liu Yaner semakin yakin bahwa ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Ketiga orang itu datang dengan niat buruk. Anita juga merasakan krisis dan bersembunyi di belakang Liu Yaner. Liu Yaner menatap ketiga orang itu dengan waspada. Anita berbisik di telinga Liu Yaner, melihat penampilan mereka harus berbicara tentang para ksatria suci persidangan, saya selalu merasa mereka agak berbahaya. Mereka tidak hanya memiliki aura suci, tetapi juga aura jahat. Mereka bertiga berpura-pura acuh tak acuh. Anita berkeringat dingin dan memasang ekspresi serius di wajahnya, mengetahui bahwa orang-orang ini tidak biasa. Pada saat ini,
Salah satu ksatria tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan cahaya suci menyelimuti mereka bertiga. Orang-orang timur masih memiliki jejak klan iblis di tubuh mereka. Orang tua itu maju selangkah, matanya yang menyipit menatap Liu Yaner, memandang Liu Yaner dari atas ke bawah, dan bertanya dengan nada vulgar ekspresi, sayalah jurinya. Salah satu dari 10 ksatria suci teratas, adalah Aize dan Aishi. Nona, apakah Anda tamu dari klan monster timur? Liu Yaner mengangguk dengan ekspresi serius, ya. Kalau begitu, ikutlah dengan kami. Ini pertama kalinya aku melihat para biksu di alam abadi emas dan warisan klan iblis. Aize, seorang pria parubaya, berkata sambil tersenyum. Ya, pasti bagus jika menangkapnya untuk pengujian. Mungkin pengujian kita akan menghasilkan terobosan baru. Aishi memandang Liu Yaner dengan mata cerah. Liu Yaner berteriak dalam hatinya bahwa Anita dan Dugu Piaoling tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Meskipun dia adalah kesempurnaan abadi emas, 3 orang di depannya semuanya adalah penguasa alam spiritual cahaya putih. Mereka bertiga tidak bisa bergerak maju. Apa yang ingin kamu lakukan? Liu Yaner meledak dengan niat membunuh, menatap 3 orang di depannya. Sayang sekali menggunakan wanita cantik seperti itu untuk eksperimen. Mengapa kamu tidak bermain-main denganku dulu? Aku bisa membiarkanmu menikmatinya selama beberapa hari lagi. Ait memasang ekspresi sedih dan dengan penuh semangat mendekati Liu Yan. Liu Yaner berkata dengan marah, tuanku adalah Raja Iblis ekor 9 dari alam spiritual timur, dan saya adalah istri penguasa awan, Raja Tianzhen. Jika Anda berani bergerak atau berbaring, berhati-hatilah dengan kepalamu. Mendengar kata-kata Liu Yaner, wajah Tua Ait menunjukkan ekspresi serakah, dan dia berkata berulang kali, itu akan lebih baik lagi. Saya sudah lama mendengar bahwa Raja Iblis ekor 9 dari klan Iblis Timur adalah kecantikan yang langka. Tangkap dia kamu, tuanmu pasti akan datang untuk menyelamatkanmu, dan aku akan sangat gembira ketika saatnya tiba, hahaha. Adapun Raja Tianzhen, saya belum pernah mendengarnya, bahkan jika Tianyun datang, kantor persidangan kami tidak perlu memberinya muka. Ed berkata dengan nada menghina, kami benar-benar beruntung hari ini. Nona, biarlah, temani kami biarkan kami bertiga bermain untuk bersenang-senang. Jika eksperimen ini berhasil, itu akan membantu Anda menerobos dalam kultivasi. Liu Yaner menggigit bibirnya, mengetahui di dalam hatinya bahwa pertemuan ini tidak dapat dihindari, jadi dia hanya berkata, jika kamu menangkapku, apakah kamu tidak takut memicu perang antara dunia spiritual timur dan barat? Pemuda Aishi tertawa terbahak-bahak, perang antara dunia roh timur dan barat. Menurut Anda mengapa kami melakukan eksperimen tersebut? Belum lagi eksperimen tersebut berhasil, bahkan sekarang, kami sudah berencana untuk menyerang dunia roh timur. Monster di dunia roh timur ras manusia dan ras manusia adalah subjek eksperimen yang sangat bagus. Selain itu, apakah menurutmu klan iblis di dunia spiritual timur dapat bersaing dengan seluruh dunia spiritual barat kita? Aishi memandang Liu Yaner dengan jijik. Kalau begitu terserah padamu untuk membiarkan mereka pergi. Liu Yaner berdiri di depan mereka berdua, tampak ketakutan, tapi merasa sedikit kecewa di hatinya. Lu Yun sudah mati, Lu Yunbao. Kemana saja kamu? Jika kamu tidak datang, bibiku akan ditangkap. Anita tampak tidak puas, melangkah maju, dan berkata dengan marah, saya putri ibu kota, Anita, putri bungsu Raja Vincent. Mari kita pergi, dan saya akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Mendengar perkataan Anita, wajah beberapa orang mula-mula menunjukkan keterkejutan, lalu pemuda Ed menunjukkan senyuman aneh, Vincent. Jangan bercanda, pria itu Vincent bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Bagaimana dia bisa punya waktu, lakukan kamu peduli dengan putri kecilmu. Lagi pula, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu adalah putri kecil Vincent? Anita sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, namun dia benar-benar tidak bisa mengeluarkan apapun untuk membuktikan identitasnya sekarang. Dia baru saja menyelinap keluar dari rumah untuk menyelidiki masalah Renault dan para iblis. Ketika tiba saatnya untuk kembali mengklaim pujian, siapa sangka tiba-tiba terjadi kerusuhan. Namun menurut perkataan ketiga orang ini, mungkinkah ayahnya juga dalam bahaya? Anak kecil, suamiku ada di dunia spiritual barat. Aku akan pergi bersama mereka dulu, dan kamu bisa segera mencari suamiku. Liu Yaner menutup mata indahnya dan berkata dengan ringan. Kemudian, dia memelototi mereka bertiga dan berteriak dengan marah, aku ikut denganmu, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, suamiku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Hahaha, oke, mari kita lihat apa yang disebut Raja Tian Yan ketika saatnya tiba. Ait bahkan melangkah maju, mengulurkan tangannya yang besar dan malang, dan meraih Liu Yaner. Pada saat ini, Dugu Piaoling, yang selama ini diam, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat di matanya, sosoknya bersinar, dan energi pedang melesat ke langit.